Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah perbandingan berbalik nilai. Apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Nah, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai itu jika ada dua ukuran, yang satu lebih besar, maka ukuran kedua akan lebih kecil. Jadi, eh, ini adalah kebalikan dari perbandingan senilai. Kalau senilai kalau yang satu lebih besar, yang lain pun lebih besar. Kalau lebih kecil, yang lain pun lebih kecil. Kalau perbandingan berbalik nilai, itu sebaliknya. Kalau yang satunya besar, maka perbandingan keduanya kecil. Seperti itu. Contohnya adalah kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Ya kan? Kalau kita semakin besar, kecepatannya semakin tinggi, maka waktu tempuhnya semakin sedikit. Ya, contoh, kalau misalkan ibu mau ke Sindangkerta dengan kecepatan 20 km per jam dengan misalnya perbedaannya kalau ibu kecepatannya 50 km per jam, maka lebih cepat sampai yang mana? Yang 50 km per jam kan? Jadi, jika kecepatannya semakin besar, maka waktunya yang dibutuhkan semakin sedikit. Untuk contoh kedua, jumlah pekerja dalam pekerja bangunan misalnya. Nah, jika jumlah waktunya ini seharusnya jumlah pekerja ya. Jika jumlah pekerja semakin banyak, ya, jika semakin banyak pekerja yang ada, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Ya, kalau semakin banyak orang yang bekerja, maka dia semakin sedikit waktu yang diperlukan ya, jumlah pekerja bangunan dan jumlah waktu. Semakin banyak pekerja yang ada, maka waktu yang dibutuhkannya semakin sedikit. Kemudian ini untuk grafik perbandingan. Kalau perbandingan senilai mah naik grafiknya ya, karena kalau ini satu, kalau misalnya perbandingan kalau yang satunya nilainya satu, yang perbandingan yang lain pun satu. Kalau yang lainnya semakin tinggi ya 2, maka perbandingan yang A-nya pun semakin tinggi 2, seterusnya, maka dia naik grafiknya. Kalau perbandingan berbalik nilai, sebaliknya dia turun ke bawah. Jadi awalnya dia besar ya, nilai perbandingan A-nya, kemudian semakin kecil. Kalau untuk yang perbandingan B, awalnya dia kecil ya, di 0, kemudian semakin besar ke sini. Ini namanya grafik perbandingan. Kemudian kita ke rumus. Rumusnya A1 berbanding B1, ini untuk perbandingan yang pertama, akan sama dengan A2 berbanding B2. Sehingga A1 dikali B1, ya, jadi kalau perbandingan berbalik nilai mah, yang A1 dikali B1, gitu ya. Tapi ditulisnya mah begini dulu, A1.2 B1 sama dengan A2.2 B2. Nah, penyelesaiannya A1 dikali B1 sama dengan A2 kali B2 gitu. Ya, seperti biasa ini ya, kalau nggak ada tanda apapun artinya kali. Contoh, jarak Jogja ke Jakarta atau jarak Jakarta ke Jogja dapat ditempuh dalam waktu 12 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak itu ditempuh 2 jam lebih cepat, maka berapa kecepatannya? Nah, ini jangan mengartikan bahwa ini adalah 12 berbanding 60 sama dengan 2 berbanding berapa gitu, bukan. Tapi kita harus lihat kata-katanya di sini jika jarak itu ditempuh 2 jam lebih cepat. Berarti dari 12 jam itu 2 jam lebih cepat artinya dia 12 jam dikurangi 2 jam, yaitu 10 jam. Ya, maka perbandingan yang diperoleh antara kecepatan dan jumlah waktu adalah, nah, di sini kamu bisa menuliskannya kecepatan dulu, baru waktu. Nah, kalau di sini ibu waktu dulu baru kecepatan. Gak apa-apa ya, tidak apa-apa asal harus sama. Kalau di sini waktu terus berbanding kecepatan,
Nah, setelah sama dengan juga harus waktu berbanding kecepatan. Tidak boleh dibalik, ditukar, tidak boleh. Kalau di sini waktu awalnya, di sini pun awalnya waktu gitu ya. Nah, waktu yang ditempuh untuk yang pertama 12. Kemudian kecepatannya berapa? 60 ya. Nah, yang kedua, waktu yang ditempuh 2 jam lebih cepat, berarti 10 jam. Berapa kecepatannya? Nah, ini yang kita cari. Maka, setelah kita tuliskan perbandingannya 12,260 sama dengan 10,2 titik titik. Nah, maka 12 dikali 60 ya, 12 kali 60 sama dengan 10 kali titik-titik. Kalau perbandingan senilai mah kemarin ujung kali ujung, tengah kali tengah. Kalau ini mah enggak. Ya, ini ujung kali tengah, tengah kali ujung gitu ya. Nah, sama dengan berapa? 12 kali 60 sama dengan, nah ini 10-nya harus pindah. Asalnya kali, maka dia kalau pindah ruas ke bawah jadi bagi. Sama dengan titik-titik. Berapa 12 kali 60? 720. Dibagi 10, berapa? 72. Jadi kecepatannya adalah 72 kilometer per jam. Seperti itu ya, cara menentukan perbandingan berbalik nilai. Nah, ini ada tugas individu, Ibu sudah sharekan, ada 5 soal. Silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya difotokan, dikirimkan ke Google Classroom atau ke WhatsApp. Jangan lupa diberi nama. Ya, sekian untuk pembahasan kali ini.